Oke, halo semuanya, balik lagi di channel M Fikri Moto Vlog. Selamat datang. Nah, di video kali ini saya akan sunmori teman-teman ke Pangalengan ya rencananya. Dan tentunya teman-teman sudah lama ya saya tidak membuat konten sunmori, dan ini sunmori yang cukup berbeda teman-teman. Sama aja sih sebenarnya. Nah teman-teman, sunmori kali ini saya pakai Sileksi ya. Jadi memang si Bison akhir-akhir ini saya nggak tahu kenapa malas banget pakainya. Mungkin karena gimana ya. Jadi kalau si Bison kan sebenarnya saya tuh udah 14 tahun tuh pakai si Bison ya, dari 2010. Dan kalau pakai jauh-jauh gini sebenarnya ya lebih nyaman pakai Sileksi ini gitu. Dan mungkin udah apa ya, usia kali ya. Kurang nyaman gitu kalau sekarang pakai si Bison. Dan terlebih lagi memang si Bisonnya itu kayaknya sih banyak PR ya, banyak yang perlu dibenahi supaya bisa lebih nyaman lagi gitu berkendaranya. Alhasil mungkin untuk kedepannya kita akan lebih sering berjumpa dengan si Lexi ini. Nah teman-teman, ngomongin soal si Lexi, motor Lexi ini menurut saya motor yang paling worth it di rentan harga ketika saya membeli bekas. Jadi saya waktu membeli Sileksi ini bekas teman-teman, dengan harga 17 juta. Waktu itu saya dapat kilometernya 8.000 teman-teman. Jadi cukup hoki sih waktu itu. Kebetulan si yang penjualnya waktu itu lagi mau pindah keluar kota, dan dia mau gak mau harus ngejual motor Lexinya. Dia tuh sebenarnya ngiklan itu 819 teman-teman. Cuman terakhir itu katanya dia yang nawar tuh 17,5. Dan ketika ngasih 17,5, orang yang nawarnya itu nggak mau gitu, nggak jadi ngambil, sehingga sama si ownernya itu dilepas 17 ke saya gitu. Dan waktu saya ambil Sileksi ini teman-teman, di kilometer 8.000 itu bener-bener kondisinya bisa dibilang 95% teman-teman. Jadi waktu itu tuh si plastik-plastik yang hitam gini, si bodi-bodi kasarnya itu masih hitam teman-teman, dan blok mesinnya juga masih bersih gitu ya, pokoknya kayak baru gitu. Dan ketika saya tanya, memang digunakannya hanya rumah kantor aja, dengan jarak 8 kilo teman-teman bolak-balik. Soalnya waktu kan saya beli di tahun lalu ya, di tahun lalu kilometer 8.000, ini motor tahun 2020. Jadi pemakaian 3 tahunan lah ya. Pemakaian 3 tahunan itu baru jaraknya 8 km teman-teman. 8.000 km. Saya aja pakai Sileksi ini setahun kilometernya udah langsung double. Jadi 16.000 sekarang. Memang Sileksi ini begitu di tangan saya langsung hajar teman-teman. Waktu itu saya pernah ke Sukabumi, terus sunmori ke Lembang, ke Ciwidey gitu. Lalu pernah juga ke Garut teman-teman, jarak-jarak yang 200 kilo bolak-balik gitu. Dan sama sekali nggak ada keluhan sih teman-teman. Satu-satunya keluhan Sileksi ini adalah mungkin di tenaga ya, di tenaga yang memang ya biasa gitu ya. Tapi kalau untuk nyalip-nyalip, untuk ngebut-ngebut sampai 100 km per jam itu masih oke sih. Dan ya hari gini gitu teman-teman ya, di jalanan macet padat gitu, nggak bisa ngebut juga. Jadi rasanya ya motor cepet-cepet buat apa gitu ya.
Dan kalau dari segi bensin teman-teman, ini memang di kelas 125 cc boros ya. Kalau saya makainya normal dalam artian saya nggak pernah bejek-bejek gas gitu ya, gasnya santai, itu dapat 43 km per liter. Nah tapi kalau saya majunya agak barbar gitu ya, gasnya dalam, gas rem macet gitu, itu di 33 sampai 35 aja. Itu kayak cc 150 Honda ya, bahkan mungkin EDV lebih irit daripada si Lexi ini. Dan memang ya Matic Yamaha memang terkenal ya seperti itu ya. Beda halnya dengan Honda ya, kayak mungkin Beat, Vario, PCX itu kan irit banget sih. Bahkan Beat kan bisa nyampe 50-an kilometer per liter teman-teman. Nah jadi waktu saya beli itu kan di harga 17. Waktu itu kenapa saya membeli Lexi akhirnya, saya menimbang-nimbang teman-teman. Karena memang ketika saya beli motor, saya udah ngebudget ini, saya mau beli motor budget 17 juta. Kira-kira dapat apa ya? Nah, saya cek di Honda itu 17 juta baru dapatnya Honda Beat. Bukannya nggak mau teman-teman Honda Beat, tapi tinggi badan saya ini 180. Kalau pakai Honda Beat itu dengkul mentok teman-teman, dengkul mentok, dan motornya sangat-sangat kecil gitu ya, cc-nya 110. Jadi kayaknya Beat bukan jadi pilihan utama. Oke, kita ambil baru Yamaha, ada Mio J harga segitu ya. Terus Beat paling ada apa lagi, Revo paling ya. Revo juga nampaknya hanya nyaman ketika digunakan untuk operasional ke kantor aja mungkin ya. Sedangkan saya nyari motor harga 17 juta ini tujuannya adalah untuk menggantikan si Bison gitu. Jadi untuk harian oke, untuk touring jarak jauh juga oke gitu. Dan waktu itu kepikiran si Lexi ini. Memang si Lexi ini udah jauh-jauh hari saya mengamati lah ya, kan saya suka mengamati motor. Si Lexi ini dengan harga 17 juta, saya kan cari-cari tuh di OLX motor Lexi. Nah banyak tuh teman-teman, ada yang harga 19, harga 18, 17, yang 16 juga ada. Cuman rata-rata kilometernya itu teman-teman 20.000, 30.000 gitu ya. Memang kilometer nggak menjamin, cuman pastinya kalau kilometer semakin sedikit kondisinya bagus gitu. Karena ya tentu teman-teman harus hati-hati juga ya, jangan sampai kilometernya memang dimainin gitu. Dan singkat cerita, saya memilih si Lexi. Kenapa? Karena nih teman-teman bisa dilihat kaki saya ini 180 cm, masih nyaman banget. Dan Lexi ini teman-teman enaknya itu adalah flat deck ya. Jadi bagian kakinya itu dia nggak ada gundukan seperti motor-motor PCX, terus kayak NMAX gitu ya. Sehingga kalau misalkan saya saya beli galon gitu ya, beli gas, ini masih bisa teman-teman, masih enak gitu ya dipakai untuk bapak rumah tangga tentunya. Dan gara-gara flat deck ini posisi duduknya masih tegak gitu. Karena saya pernah coba NMAX, PCX gitu ya, posisi duduknya itu secara natural memang mau nggak mau dia seperti jongkok gitu, seperti jongkok, lalu kaki kita rebahan nyantai banget gitu. Nah cuman dengan karakter jongkok seperti itu saya kurang nyaman sebenarnya, karena pernah coba juga. Karena ketika posisi duduk seperti itu, handlingnya itu nggak semantap kalau kita naik motor yang tegak gitu. Alhasil waktu itu saya langsung aja hubungi si penjualnya di OLX, langsung saya kontak.
Saya tanya kilometernya 8.000, pas dicek benar, lalu saya langsung datengin aja. Saya cek fisik, memang itu malam-malam. Saya cek mesin nyalanya langsung gitu ya, nggak ada aneh-aneh, semua fungsi normal. Saya cobain test ride juga di kompleknya, keliling-keliling aja. Alhasil langsung saya DP-in teman-teman. Jadi waktu itu begitu genap saya langsung DP, dan pelunasannya di 2-3 hari kemudian. Gitu. Dan memang pas ketika nyampe rumah keesokan harinya, kan saya ngambil malam-malam teman-teman, besoknya itu saya cek, memang ada lecet di beberapa bagian, tapi ya lecet wajar ya teman-teman kalau lecet. Sedangkan ini mesin normal, semuanya normal gitu. Dan ketika saya pakai seleksi jauh teman-teman, semua harapan saya benar-benar terpenuhi oleh seleksi ini. Dengan berat dan tinggi saya seperti sekarang ini, seleksi ini bisa dibilang lebih dari cukup gitu untuk mengakomodir seperti itu. Hanya mungkin teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagasi seleksi ini cukup lebar, tapi nggak sebesar PCX gitu ya, EDV, NMAX gitu, yang dimana seleksi ini nggak bisa kita nyimpan helm di dalamnya gitu. Namun untuk nyimpan jas hujan, sendal, dan lain-lain itu cukup banget sih. Dan sekarang kilometernya udah 16.400 teman-teman. Dalam setahun saya bawa dia 8.000 km. Waktu itu sempat jarak ke kantor juga gitu ya, bolak-balik 20-an kilo. Lalu jarak-jarak yang lumayan jauh. Dan yang pengen saya coba adalah bawa seleksi ini ke Jawa teman-teman. Cuman ya saya belum kesampaian sih kalau untuk waktu sekarang ini ke Jawa gitu ya. Karena kalau si Bison teman-teman, saya pernah bawa dia ke Dieng, saya pernah bawa dia ke Jogja, dan waktu itu seru banget sih. Dan itu teman-teman cerita singkat tentang saya kenapa akhirnya memilih seleksi ini.